Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain amin. Faslun, ini satu fasal alladzi yathuru minan najasati, yang suci dari sebab daripada najis-najis. Itu ada tiga: al-khamru, khamar, idza takhalalat bi nafsiha, apabila ia berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Ya, khamar itu kan najis, kalau dia berubah jadi cuka dengan dirinya sendiri jadi suci. Wajildul maitati, kulit bangke, iza dubigo, apabila disamak. Jadi disamak, dicuci gitu ya. Disamak, dicuci bersih ya, maka dia akan jadi suci. Ini seperti kulit ini. Kalau ini mah kulitnya suci. Kenapa? Karena dipotong ini mah dengan secara syar'i. Ini kulit kambing ini. Ini kalau ada bangkai, ya bangkai apa, umpama macan mati, sayang-sayang tuh kulitnya. Kan macan mati meninggalkan belang, ya. Ya, diambil kulitnya lalu disamak, ya boleh. Ular, kecuali babi, anjing dan keturunannya itu enggak boleh, haram itu. Bangkai selain anjing, babi boleh. Jadi ya, jadi suci setelah disamak. Wa masara hayawanan, dan sesuatu ya, sesuatu yang jadi dia itu hewan ya, apa aja dah begitu. Ini yang ketiga, masalah hayawanan. Jadi yang masalah hayawanan, contohnya apa, seperti ulet, dia kan lahir dari ain najis ya. Dia ulet itu lahir dari ain najis ya. Ulet terlahir dari ain najis, kan ulet itu adanya di bangkai gitu ya. Ulet itu adanya di bangkai. Sekalipun dia terlahir dari mughalazah, sekalipun dia terlahir dari mughalazah, anjing, ada di bangkai anjing itu ulet ya. Kenapa? Karena dia itu tidak diciptakan dari diri mughalazah itu, bahkan dia terlahir di mughalazah ya. Jadi dia bisa suci jadi uletnya itu bisa suci setelah dibasuh, dibersihin. Karena ulet itu lahir ya, dia itu lahir tidak dari diri najis mughalazah, tapi dia lahir di
di najis mughallazah, umpama najis mughallazah ini. Ya. Sama juga umpama ulet cuka, yang umpama di cuka ada uletnya, maka sesungguhnya itu tidak dilahirkan, tidak diciptakan dari diri cuka itu, bahkan dia terlahir di dalam cuka. Jadi beda min dengan fi. Kalau min itu yang najis, bagaimana najisnya? Kalau dia mughallazah, ya najis mughallazah. Kalau dia ya mutawassithah, umpama ya mutawassithah. Nah, kalau fi di dalamnya, maka dia bukan najis. Kena najis namanya mutanajis. Faslun, ini soal pasal an-najasatu, salah najis itu ada 3. Mughallazatun, najis mughallazah, wa mukhaffafatun, ada najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah. Al-mughallazatu, najis mughallazah adalah najasatul kalbi, najis anjing. Ya. Jadi kalau secara bahasa mughallazah itu artinya yang diberatkan, mukhaffafah yang diringankan, mutawassithah yang pertengahan. Maksudnya dalam apanya? Dalam segi membasuhnya. Bicara najis, semua najis, cuma cara membasuhnya beda-beda. Berat, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang berat banget. Al-mughallazatu najasatul qalbi, najis mughallazah, najis yang berat. Itu adalah dalam segi membasuhnya. Najis kalbi, najis anjing. Wa khinziri, babi, wa far'i ahadihima, dan anak-anak cabang salah satu dari keduanya, anaknya maksudnya. Wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah, yang diringankan dalam membasuhnya. Baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairul labani wa lam yablughil haulaini, yaitu kencing anak kecil laki-laki ini unik nih. Jadi yang menjadi masalah kencing anak kecil laki-laki, kok anak kecil perempuan enggak? Itu bertanyakan begitu ya pertanyaannya. Macam-macam ulama menjawab tentang ini. Ya. Jadi kencing anak kecil laki-laki yang belum makan apa-apa dia selain susu, dia belum mengkonsumsi apa-apa kecuali susu. Walam yablughil haulaini, dan dia belum sampai 2 tahun. Ya. Itu nama najisnya namanya mukhaffafah. Orang sekarang udah makan apa aja, orang sekarang apa aja disuapin. Wal mutawassitatu, ada najis mutawassitah, pertengahan. Sairun najasat, yaitu sekalian najis-najis. Jadi selain najis mukhaffafah, selain najis mughallazah, adalah najis mutawassitah. Faslun, ini suatu fasal. Al-mughallazatu tathuru bisawa'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahuna biturabin. Najis mughallazah itu dapat suci dengan 7 basuhan setelah
ya menghilangkan zatnya. Jadi langkah pertama adalah hilangkan zatnya dulu, ya. Setelah udah hilang zatnya baru pembasuhan 7 kali basuhan. Dah huna salah satu keduanya biturabin dengan tanah. Maksudnya dicampur pakai tanah. Kan ada tujuh basuhan. 1 campur tanah, airnya campur tanah. Bagaimana campurnya? Cukup air itu keruh aja, enggak kayak adonan. Tadi bikin adonan, mau goreng terigu, ya. Jadi bukan kayak gitu mau bikin lempengan namanya, bukan. Kalau santri apa namanya? Kempleng, bikin kempleng kali. Pleng. Dulu saya masih kecil namanya lempengan. Itu makanan itu mulu, iseng-iseng itu mulu. Anak sekarang roti makanannya. Buat saya dulu roti, waduh. Ya, makanan penggede. Makanan orang kaya. Dulu makanan saya itu pleng namanya, ya. Mak saya itu sudah bikin itu mulu dan tiap pagi itu. Ya. Sering sekali itu, ya. Jadi bukan kayak begitu, ya. Jadi asal ditaruh tanahnya, dia butek aja tanahnya, cukup udah. Campur tanahnya sama airnya berwarna coklat, jadi udah begitu juga. Wal mukhaffafatu tathuru birashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Dan najis mukhaffafah itu suci dengan sebab dipercikan air, dengan memercikkan air di atasnya, ya, ma'al ghalabati, serta ghalabah, memenangi, maksudnya sampai rata. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan zatnya. Jadi zatnya itu dihilangin dulu. Ya. Setelah udah dihilangin zatnya, maka cukuplah memercikannya. Ya. Jadi gimana tuh? Najis mukhaffafah. Nah, itu tadi kencing anak kecil laki-laki yang belum sampai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibundanya saja, air susu aja. Jadi langkah pertama adalah dihilangkan zat najisnya itu. Sampai hilang baru boleh percikan. Ya. Ini kadang dilap aja pakai celanaan bocahnya. Ya, bukan begitu. Ya. Pakai lap lain gitu. Sampai hilang zatnya itu. Wal mutawassitatu, najis mutawassitah, pertengahan. Tanqasimu, terbagi, ia ala kismai, terbagi kepada 2 bagian. Ainiyatin, boleh begitu, jadi badal kismaini, wa hukmiyatin, dan hukmiyah. Jadi najis mutawassitah ada 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Jadi biar ngerti, air itu najis itu ada mutawassitah tuh. Najis mutawassitah ada
Nah, terbagi dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Al-ainiyatu lati la'a launun wa ri'un wa ta'mun. Najis ainiyah yang ada baginya warna, ada bau, ada rasa, fala budda min izalati launiha wa ri'iha wa ta'miha. Maka enggak boleh daripada menghilangkan warnanya, baunya, wa ta'miha, dan rasanya. Wal hukmiyatu, jadi itu najis ainiyah yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, itu ainiyah tuh. Jadi yang disebut dengan ainiyah tuh, ainnya itu ada warnanya. Jadi kalau ada warnanya itu namanya ada ainnya, ada baunya, ada rasanya, itu ainnya tuh. Maka nggak boleh daripada menghilangkannya, menghilangkan warnanya, baunya, rasanya. Tuh namanya najis ainiyah. Jadi kalau ada najis ya, mutawasito, anak kencing, anak kecil yang udah makan segalanya, udah makan apa aja gitu. Nah, karena banyak kan begitu kan bocah-bocah tuh. Maka caranya bagaimana? Ya, itu ada kencing, dilap dulu, dilap sampai hilang tadi. Hilang apanya? Ainnya apa tuh? Warnanya, baunya, rasanya. Dilap sampai ya udah enggak ada tuh warna, rasa, bau, udah kering banget tuh, sampai kering banget lah. Itu udah hilang yang namanya najis ainiyah. Tinggal najis apa di situ? Hukmiyah. Paham tuh? Gitu. Nah, kemudian hukmiyah. Wal hukmiyah itu allati la launa wa la ri'a wa la ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Najis hukmiyah yaitu yang enggak ada warna, enggak ada bau, enggak ada rasa, cukup engkau oleh mengalirkan air atasnya. Nah, tadi nyambung tadi udah dihilangin tuh, udah hilang tuh ya, udah kering bersih ya, udah nggak ada ya. Paham itu ya, udah kering, udah nggak ada tuh. Nah, tinggal digayurin air, dialirkan air, suci, hilang sudah najis ainiyah, najis hukmiyah. Dialirin, bukan dilap, bukan dipel, tapi dialirkan. Jariyul ma'i, ya, jariyul ma'i, mengalirkan air, alaiha, di atasnya. Faslun, ini sebuah pasal. Aqallul aidi yaumun wa lailatun, paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Berarti apa? 24 jam. Ya, jadi kalau kurang dari 24 jam namanya bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ini masalah perempuan ini, tapi laki mesti tahu. Wa ghalibuhu, biasanya sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari 1 minggu. Tapi ada yang lebih, wa aksaruhu 15 yawman bilayaliha,
Paling banyak itu 15 hari dengan malam-malamnya. 15 hari dengan malam-malamnya. Berarti setengah bulan. Ada yang begini. Nah, kalau lebih daripada 15 hari, namanya tuh yang lebihnya istihadah. Sembahyang jangan sembahyang wajib, karena udah lebih, itu bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah, penyakit. Setelah itu datanglah ke dokter, periksa. Karena itu di atas kenormalan berarti. Ya. Aqallu tuhri, paling sedikit suci, bainal haidataini, di antara dua haid, 15 yauman, 15 hari. Jadi paling sedikit suci, di antara dua haid. Di antara dua itu mana? Umpama seseorang, ya, di antara dua haid, umpama tanggal 1 dia haid, tanggal 5 berhenti itu darahnya, tanggal 11 dia haid lagi. Berarti yang tadi itu yang suci antara tanggal 6 dan tanggal 10 itu masih dalam kategori haid, bukan suci. Kenapa? Karena paling sedikit suci adalah 15 hari. Itu baru 5 hari. Andai kata itu adanya di bulan Ramadan, kan dia kan nggak puasa berarti itu ya. Berarti dia puasa ya, tanggal 6 dan tanggal 10, berarti dia puasa tuh. Nah, karena tadi tanggal 11 dia keluar darah lagi, berarti yang tak suci kemarin itu bukan suci, tapi masih dalam kategori haid. Maka kalau dia puasa kemarin, itu puasanya tidak sah. Jadi kalau begitu bagaimana? Nanti dia qadha. Gitu. Karena itu hitungannya bukan suci tapi haid. Kenapa? Karena paling sedikit suci adalah di antara haid, di antara dua haid adalah 15 hari. Kecuali di antara haid dan nifas. Ya, pendapat yang kuat mengatakan orang hamil bisa keluar darah. Umpama orang lagi hamil, lalu keluar darah haid, ya, jadi ada pendapat yang kuat bahwasanya orang hamil bisa haid, keluar darah tuh, ya, selama tadi umpama 5 hari. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 darahnya berhenti. Tanggal 11 dia melahirkan. Itu perempuan. Habis melahirkan keluar darah nih pas. Nah, itu enggak dihitung. Kalau itu enggak. Kenapa? Karena itu antara haid dan nifas. Andai kata dia puasa tadi tuh orang yang hamil tadi, dia puasa tanggal 6 sampai tanggal 10, puasanya dianggap. Paham ya? Wa ghalibuhu, ghalibnya arba'atun wa isruna yawman aw salasatun wa isruna yawman wal adda li aksarihi. Biasanya sih orang haid itu biasanya suci itu sih, biasanya suci itu adalah 24 hari atau
23 hari. Iya, karena golibnya haid adalah 6 atau 7 hari. Nah, kebalikannya, golibnya suci, berarti kebalikannya ya 24 atau 27. Wala hadda li aksari, tidak ada batas bagi paling banyak suci. Seperti siapa yang selalu suci? Fatimah Zahra. Dia itu selalu suci, makanya dikatakan Zahra. Jadi nggak keluar darah haid, suci terus. Aqallu nifasi ma'jatun, paling sedikit nifas seperludahan. Bahasa kita mah begitu ya, seperludahan, selopean. Maksudnya Pak, saking sedikitnya. Ini kata-kata yang digunakan untuk kata yang sedikit. Nih paling sedikit nifas. Nah, ini namanya bahasa Betawi beranak kering. Keluar perut, nggak keluar darah, kering aja udah. Terus. Tapi yang kayak begini jarang. Saya belum pernah dapetin. Wa ghalibu ghalibnya 40 yauman, 40 hari. Ya. Nih paling ghalibnya 40 hari. Paling ghalibnya wa ghalibu ghalibnya biasanya 40 hari. Wa aksaru paling banyaknya situna yauman, 60 hari. Ini biasanya kalau baru-baru begitu, agak lama. Tapi kalau yang udah berkali-kali ya. Tapi bergantung orangnya juga sih ya. Ini istiqra kalau ini. Ada yang lama, ada yang sebentar. Diambil secara umum aja. Ya, ini kalau begini hasil istiqra nih, hasil penelitian gitu ya. Dari uji coba. Golibnya begitu biasanya. Jadi paling sedikit nifas seperludahan, sedikit maksudnya. Golibnya 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Wallahu a'lam bishawab.